Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Nurdiansyah dan channel saya Anandra Family. Di video sebelumnya, saya sudah membahas persyaratan permohonan paspor baru dan linknya ada di atas sini ya. Di video itu, saya sudah membahas persyaratan permohonan paspor baru dan di akhir video, saya sudah janji akan buat video persyaratan permohonan paspor baru untuk anak-anak dan bagaimana caranya melakukan penggantian paspor yang habis berlaku atau yang halamannya penuh. Oke, kali ini yang pertama kita bahas adalah permohonan paspor baru untuk anak-anak. Jadi, menurut Permenkumham nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor, di pasal 5 menjelaskan bahwa bagi anak warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan dengan melampirkan persyaratan, yaitu yang pertama adalah kartu tanda penduduk ayah dan ibu yang masih berlaku, karena untuk anak di bawah umur tidak mempunyai KTP. Jadi persyaratan pertama yang harus dilengkapi adalah KTP orang tua. Yang kedua adalah kartu keluarga. Jadi dipastikan bahwa nama anak itu ada di susunan daftar di kartu keluarga. Dan yang ketiga adalah akte kelahiran anak. Pasti semua anak punya akte kelahiran. Kalau yang nggak punya ya harus dibikin, karena itu salah satu persyaratan yang penting dalam pembuatan paspor untuk anak-anak. Dan yang keempat adalah akte perkawinan atau buku nikah orang tua ya. Jadi si anak jelas bahwa anak tersebut adalah hasil dari perkawinan antara ibu dan ayah ini. Jadi dilampirkan akte perkawinan atau buku nikah orang tua. Dan yang terakhir adalah paspor orang tua jika punya. Maksudnya kalau orang tuanya udah bikin paspor duluan, nanti si anaknya belum, jadi pada saat pengajuan paspor anak untuk anak, paspor orang tua itu dilampirkan ya. Tapi kalau belum punya, bisa untuk bikinnya bareng, jadi orang tua plus anak-anak sekaligus bikin paspornya. Jadi dan juga yang saya ingin sampaikan bahwa pada saat wawancara nanti atau pengambilan foto paspor, si anak itu wajib didampingi oleh kedua orang tua ya. Jadi pada saat kalau si bapak atau si ayah sudah punya paspor, kan dia tidak perlu ikut foto lagi. Nah, jadi pada saat itu tetap wajib mendampingi si anak untuk melakukan kegiatan wawancara dan foto paspor di kantor imigrasi. Oke, yang akan selalu saya ingatkan lagi, untuk kelengkapan berkas, entah itu permohonan paspor untuk orang dewasa, orang tua, dan anak, dipastikan lagi nama, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua di kartu keluarga dan di akte kelahiran atau di buku nikah nanti pada saat pengajuan paspor anak. Itu tidak boleh ada yang berbeda ya. Saya selalu ingatkan lagi, dicek lagi berkasnya. Kalau memang ada perbedaan, dirubah ya. Kenapa saya selalu mengingatkan hal ini? Karena kesalahan terbanyak pada permohonan paspor adalah perbedaan nama, tempat tanggal lahir, atau nama orang tua. Itu kesalahan-kesalahan yang selalu terulang pada saat permohonan paspor, karena banyak masyarakat atau permohonan paspor tidak mengecek lagi permohonan berkasnya. Oke, jadi saya ulangi lagi, untuk persyaratan paspor baru untuk anak ya, itu adalah pertama adalah kartu keluarga, KTP orang tua ayah atau ibu yang masih berlaku, adalah yang kedua adalah kartu keluarga, yang ketiga adalah akte kelahiran, yang keempat akte kelahiran anak ya, maksudnya
Yang kedua itu kartu keluarga yang ada nama anaknya di daftar kartu keluarga tersebut ya. Terus itu yang keempat adalah akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah orang tua, dan selanjutnya adalah paspor orang tua jika punya. Selanjutnya kita bahas untuk permohonan penggantian paspor, halaman penuh dan atau habis berlaku. Jadi paspor yang habis berlakunya sisa 6 bulan atau minimal 6 bulan sebelum habis berlaku, itu pemohon paspor sudah bisa mengajukan untuk penggantian paspor ya. Itu kalau yang mau habis berlaku. Tapi kalau yang halamannya sudah penuh, tidak melihat sisa berapa tahun lagi, jadi udah bisa mengajukan penggantian paspor. Jadi kalau yang halaman penuh itu biasanya yang bekerja di kapal atau yang suka traveling, jadi udah nggak bisa dicap lagi. Walaupun masa berlakunya sisa 2 tahun atau 3 tahun, itu udah bisa mengajukan penggantian paspor. Tapi kalau yang jarang dipakai, itu minimal 6 bulan masa berlakunya udah bisa mengajukan penggantian paspor. Jadi kalau udah masih sisa setahun atau 2 tahun, paspornya belum kepake dan masih ada halamannya, itu mencoba untuk ganti paspor itu tidak bisa ya. Jadi selanjutnya adalah persyaratannya. Jadi cukup mudah. Persyaratan untuk penggantian paspor hanya 2 berkas. Yang pertama adalah KTP elektronik, yang kedua adalah paspor lama ya. Jadi paspor lamanya harus dilampirkan, yang asli, bukan yang fotokopi. Paspor lamanya yang asli harus dikembalikan ke kantor imigrasi ya. Bagaimana jika paspor lamanya hilang? Nah, ini perkara sulit nih. Jadi kalau paspornya hilang atau rusak, itu kalian akan kena denda ya, kena denda. Jadi jika hilang itu dendanya sekitar 1 juta, dan jika rusak itu dendanya 500.000. Jadi itu PNBP-nya banyak. Ini perbedaan sih kita warga negara Indonesia sama warga negara luar negeri dalam memelihara paspor. Kalau saya lihat, sepengetahuan saya, kalau di warga Amerika atau negara luar itu paspor itu betul-betul dijaga. Tapi pengalaman saya di Tarakan itu banyak sekali yang paspornya dicoret anaknya, kena air, kebanjiran, terbakar, ada yang hilang, lupa naruh. Jadi paspor itu ya dokumen biasa, tapi kalau luar negeri, orang luar negeri itu paspor itu dokumen yang sangat berharga. Jadi makanya kalau dulu itu paspor hilang dendanya cuma 300.000. Tapi sekarang untuk agar masyarakatnya agar hati-hati dalam menjaga paspor, makanya dendanya itu 1 juta untuk hilang dan rusak itu sekitar 500.000. Itu pemikiran saya ya. Kalau paspornya hilang itu bagaimana ya proses ke kantor imigrasinya untuk mengajukan penggantian paspor? Kan paspornya nggak ada nih, apalagi kalau yang si pemohon tidak sempat memoto atau memfotokopi paspornya yang hilang. Nah, ini banyak orang yang belum ketahui prosedur apa yang harus dilaksanakan si pemohon paspor jika paspornya hilang dan tidak mempunyai dan tidak sempat fotokopi. Jadi kan datanya di mana nih? Saya mau bikin surat kehilangan, tidak punya paspor lamanya, nggak sempat saya fotokopi. Jadi gimana mau bikin laporan kehilangan? Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana alur proses penggantian paspor jika paspor lamanya hilang. Ya, nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan nanti harus kemana dulu, nanti alurnya seperti apa, dan juga alurnya itu pasti berbeda dengan permohonan paspor yang
permohonan paspor baru atau yang penggantian paspor yang paspornya yang tidak hilang itu berbeda prosesnya. Oke, sampai di sini dulu video saya membahas tentang penggantian paspor dan juga permohonan paspor anak. Di video selanjutnya akan saya bahas itu alur proses untuk penggantian paspor lamanya yang hilang. Oke, jika ada pertanyaan silakan komen di video ini dan jangan lupa subscribe channel saya Anandra Family. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, bye.